Perkenalkan, nama saya Andris Hanok Sauleka dari Prodi Teknik Informatika, jurusan Ilmu Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang diberikan pada materi pertama hingga materi yang ke-6 dari mata kuliah Teknik Pengantar Teknik Informatika. Materi yang pertama tentang pengertian pengantar teknik informatika. Teknik informatika merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana menggunakan teknologi komputer secara optimal guna menangani masalah transformasi atau pengelolaan data dalam proses logika. Di jurusan teknik informatika, kamu akan mempelajari berbagai prinsip terkait ilmu komputer melalui proses perancangan, pengembangan, pengujian, hingga evaluasi sistem operasi perangkat lunak. Selama kuliah, kamu akan banyak mengkaji pemrograman dan komputasi dan dibekali pula dengan keterampilan merancang perangkat lunak. Materi yang kedua tentang cara kerja komputer. Komputer adalah mesin yang dapat diprogram. Dua karakteristik utama dari sebuah komputer adalah ia menanggapi serangkaian instruksi tertentu dengan cara terdefinisi dengan baik, dan ia dapat mengeksekusi daftar instruksi yang telah direkam sebelumnya sebuah program. Komputer awal dimaksud untuk digunakan hanya untuk perhitungan. Kini, komputer modern memiliki kemampuan menyimpan, pengelolaan, dan memproses data. Secara konvensional, komputer modern terdiri dari setidaknya satu elemen pemrosesan, biasanya unit pemrosesan pusat atau CPU, dalam bentuk mikroprosesor, bersama dengan beberapa jenis memori komputer, biasanya chip memori semikonduktor. Cara kerja komputer. 1. Input. Input adalah data sebelum diproses. Ia berasal dari mouse, keyboard, mikrofon, dan sensor eksternal lainnya. Kedua, penyimpanan. Penyimpanan pada komputer adalah bagaimana komputer menyimpan data input. Hard drive digunakan untuk menyimpan data jangka panjang dan massal, sementara kumpulan data untuk pemrosesan segera disimpan sementara di random access memory atau RAM. Ketiga, pemrosesan. Pemrosesan adalah tempat sebuah input diubah menjadi output, Central Processing Unit atau CPU. Komputer adalah obatnya. Ini jawaban untuk mengeksekusi instruksi dan melakukan operasi matematika pada input. Dan yang keempat, output. Output adalah hasil akhir dari sebuah pengolahan data. Itu bisa apa saja dari gambar, video, atau konten audio. Bahkan kata-kata diketik menggunakan keyboard. Seseorang juga dapat menerima output melalui printer atau proyektor, bukan langsung melalui perangkat. Materi yang berikutnya tentang peralatan-peralatan teknologi informasi. Di antaranya 1. Komputer, 2. Notebook, 3. Tablet, 4. Televisi. Dan yang terakhir ada radio, koran, dan sebagainya. Materi berikutnya tentang sistem bilangan. Pengertian sistem bilangan. Sistem bilangan komputer atau number system adalah sebuah cara menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakilkan menggunakan simbol yang telah disepakati. Fungsi sistem bilangan pada komputer awalnya adalah bentuk konversi untuk menyatakan tegangan fisik atau voltase ke data. Saat terjadi perubahan tegangan yang sesuai, maka output dapat diprediksi. Tujuan sistem bilangan komputer diciptakan memang untuk mengubah data analog berupa voltase ke digital yang berupa sinyal 0 dan 1 yang identik dengan sistem bilangan biner. Terdapat beberapa sistem bilangan, yaitu 1. Desimal, kedua binar, ketiga oktal, keempat heksadesimal. Materi berikutnya tentang jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer, tujuan, manfaat, serta jenisnya. Jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang kemungkinan untuk saling menukar data. Tujuan dari jaringan adalah agar bisa mencapai tujuan pada bagian dari setiap jaringan komputer bisa memberikan serta meminta layanan. Tujuan dibangunnya jaringan komputer. Tujuannya yaitu agar informasi atau data yang dibawa pengirim atau transmitter dapat sampai kepada penerima
dengan tepat dan akurat. Jaringan komputer memungkinkan penggunanya dapat melakukan komunikasi satu sama lain dengan mudah. Selain itu, peran jaringan komputer sangat diperlukan untuk mengintegrasikan data antar komputer klien sehingga diperolehlah sesuatu data yang relevan. Adapun manfaat dari komputer itu adalah melaksanakan tugas-tugas di kantor. Yang berikutnya, dengan jaringan komputer kita bisa mengakses file yang kita miliki sekaligus file orang lain yang telah disebarluaskan melalui satu jaringan. Misalnya jaringan internet. Melalui jaringan komputer kita bisa melakukan pengiriman data secara cepat dan efisien. Jaringan komputer membantu seseorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Di jaringan komputer, penggunaan juga dapat mengirim teks, gambar, audio, maupun video secara real time. Kita dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet. Dengan jaringan komputer, kita dapat juga memakai suatu printer di kantor secara bersama-sama. Beberapa jenis-jenis jaringan komputer. Berdasarkan pengoperasiannya, jaringan client server merupakan sebuah hubungan jaringan yang menggunakan prinsip pelayanan dan yang dilayani. Kedua, jaringan peer-to-peer. Yang berikutnya itu berdasarkan jangkauan, ada LAN, Location Area Network, adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Dan berikutnya ada MAN, Metropolitan Area Network. Dan yang berikutnya ada WAN, Wide Area Network. Berikutnya ada Wire Network. Berikutnya ada Wireless tanpa kabel. Merupakan jenis jaringan komputer menggunakan media transmisi data tanpa menggunakan kabel. Media yang digunakan seperti gelombang radio, inframerah, Bluetooth, microwave. Wireless bisa berfungsi ke dalam jaringan LAN, MAN maupun WAN. Wireless ditujukan untuk kebutuhan mobilitas yang tinggi. Sekian dan terima kasih. Referensi yang saya dapatkan yaitu dari www.brainacademy.id. Sekian dan terima kasih.